Ada yang bilang gue ternak tuyul. Bahkan kemarin ada ibu-ibu lewat depan rumah malah baca ayat kursi. Parah sih. Iya, padahal gue lagi nyiram bunga doang. Aura lu itu terlalu tajir mungkin. Tajir dari mana? Gue mah sederhana segini mah. Sederhana pala bapak. Sendal bapak aja harganya bisa buat naik pesawat bolak-balik ke Amerika. Makasih. Tapi jujur pak, semenjak kaya hidup kita aneh ya. Kenapa? Dulu kita setiap nonton animasi Tornado, rebutan HP dulu. Sekarang rebutan charger iPhone. Sombong lu. Siapa itu, Mal? Jangan-jangan pensiun kan pak? Lu lagi. Lu ada janji gak sama orang? Ya kagak, kan lu yang ngatur apa-apa soal jadwal gua. Terus siapa dong? Ya udah lihat sono. Ya udah gue cek dulu ya. Kalau yang datang preman kampung, bilang Mall, yang punya rumah lagi nggak ada. Kebiasaan banget nggak boleh lihat rumah gede dikit, datang ngajuin proposal. Kasih aja sih pak. Kepala lu, enak aja lu main ngasih-ngasih aja. Lu kan tahu kita nyari duit kayak apa. Dia mah enak tinggal minta. Aku berdiri gemetar di bawah temaram lampu pagar, memandangi kemegahan dinding rumah kolonial yang kini terasa seperti penjara. Tak kasat mata, pagiku, jantungku berdegup kencang, bukan karena berniat jahat, melainkan karena rasa takut yang teramat. Sangat jika niat pekiku malam ini justru disalahartikan oleh orang-orang di dalam. Aku malam-malam kesini, aku cuma mau menyampaikan sesuatu untuk Tuan Rungkat yang ngontrak di rumah ini. 3 bulan, sebuah kebenaran besar yang sudah lama mengganjal di dadaku dan tidak bisa kutunda lagi sampai besok. Karena setiap detik yang berlalu terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan kehidupan mereka. Dari balik jeruji besi ini, aku melihat bayangan Molly yang berjalan keluar dengan langkah waspada setelah mendengar bunyi bel yang kupencet berulang kali. Tanganku yang meremas kain kusam ini sebenarnya gemetar menahan beban rahasia yang begitu berat tentang status asli bangunan peninggalan Belanda ini. Aku mau memberitahukan yang sebenarnya tentang rumah ini dan pemiliknya. Hal-hal kelam yang sengaja ditutupi dengan lapisan cat baru dan kemewahan palsu agar siapapun yang datang akan langsung tergiur tanpa sempat menyelidiki asal-usul tanah serta dokumen kepemilikan yang sebenarnya sudah bermasalah sejak dulu. Tuan Rungkat yang sekarang sedang duduk santai di dalam sana tidak pernah tahu bahwa dirinya sedang berjalan menuju lubang buaya yang sengaja digali oleh bos besarku. Orang-orang kampung mungkin mengira aku adalah kaki tangan yang setia. Tetapi di dalam sini aku tahu betapa busuknya skenario yang sedang berjalan. Pemilik rumah ini licik. Bisa jadi nanti kalau Tuan Rungkat jadi membeli rumah ini, nanti kena masalah dan kena peras uangnya habis-habisan sampai dia jatuh miskin kembali. Kontrak 3 bulan ini hanyalah umpan manis agar Tuan Rungkat merasa betah sebelum akhirnya surat tanah palsu dikeluarkan untuk menjeratnya. Dalam kasus hukum yang panjang, aku tidak bisa terus-menerus diam menyaksikan kebiadaban ini terjadi di depan mataku. Sementara nuraniku sebagai orang tua terus berteriak menolak untuk menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Jika Tuan Rungkat terburu-buru menandatangani akta jual beli tanpa mengetahui kelicikan sang pemilik asli, seluruh kekayaan baru yang ia banggakan itu akan langsung tersedot untuk membayar denda dan uang pelicin yang sengaja direkayasa. Aku harus memperingatkannya malam ini juga, mumpung dia masih berstatus sebagai pengontrak dan belum menyetorkan uang muka dalam jumlah besar untuk kepemilikan penuh. Sambil menunggu Molly melangkah mendekati pagar pembatas, aku meraba saku celanaku yang kosong, mengingat kembali kemiskinan dan penderitaan yang memaksaku bertahan menjadi penjaga di tempat terkutuk ini. Kedatanganku di malam buta ini
bukan hanya membawa misi penyelamatan untuk Tuan Rungkat. Dan sekalian aku mau minta bantuan, aku mau pinjam uang untuk pulang. Kampung yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan, menjadi tameng bagi kelicikan pemilik rumah yang selalu mengancam keselamatan keluargaku. Jika aku berani membuka mulut kepada orang luar, uang pinjaman dari Tuan Rungkat nanti, jika dia berbelas kasih mendengar penjelasanku, akan kugunakan murni sebagai ongkos transportasi dan modal awal untuk merajut hidup baru yang lebih tenang bersama sana. Saudara, di pelosok, aku ingin melarikan diri sejauh mungkin dari hiruk-pikuk tipu daya yang ada di Dasamaya ini, biar bisa bebas dari tempat kotor ini yang setiap sudutnya selalu dipenuhi oleh konspirasi, pemerasan, dan air mata orang-orang tidak bersalah. Menjadi penjaga rumah Belanda ini telah mengikis habis kedamaian batin dan harga diriku sebagai manusia. Dan malam ini adalah kesempatan terakhirku untuk menebus dosa. Molly akhirnya berdiri di hadapanku dengan tatapan menyelidik dan penuh kecurigaan. Aku mencoba mengatur napas agar suaraku tidak terdengar gugup atau mencurigakan bagi pendengarannya. Aku tahu jarak diriku yang datang tanpa janji di malam hari pasti terlihat aneh bagi mereka yang sedang menikmati kemewahan baru di atas sofa empuk itu. Namun, di dalam benakku, aku terus berdoa agar Tuan Rungkat mau keluar merendahkan hatinya sebentar untuk mendengarkan keluh kesah dan peringatan darurat dari seorang bapak tua yang sudah kenyang melihat korban-korban pemerasan bosku sebelumnya. Pemilik asli rumah ini memiliki jaringan orang-orang jahat yang siap bergerak, memeras siapa saja yang terlihat memiliki uang tak berseri seperti Tuan Rungkat saat ini. Jika peringatanku malam ini diabaikan karena mereka terlalu sombong atau menganggapku hanya sekadar pengemis tua yang mencari perhatian, maka tamatlah riwayat kesuksesan geng 4G di rumah kolonial ini. Aku memosisikan diriku dengan sangat sopan di depan gerbang, menekan ego dan rasa maluku sedalam mungkin demi bisa menyampaikan kebenaran sekaligus mengetuk pintu hati Tuan Rungkat agar sudi memberikan secercah bantuan finansial. Angin malam bertiup kencang menembus baju kaosku yang tipis, seolah mendesakku untuk segera menyelesaikan urusan ini sebelum pemilik rumah yang licik itu mengendus pengkhianatanku. Aku menatap mata Molly dengan tatapan memohon, berharap dia bisa menangkap ketulusan dan urgensi dari kedatanganku yang mendadak ini tanpa perlu memicu keributan yang tidak perlu. Inilah suara hatiku yang paling dalam, sebuah pertaruhan besar antara menyelamatkan nasib keuangan Tuan Rungkat dari jebakan pemerasan dan memperjuangkan kemerdekaan hidupku sendiri agar bisa pulang ke kampung halaman dengan kepala tegak.